Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Perki saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riau Rika Patinama. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, marilah kita berdiri dan menyanyikan pujian pembukaan yang terambil dari PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Laten we tot God komen in votum en groet. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan daripada nats pembimbing. Pembacaan nats pembimbing terambil di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Nyanyian Kemenangan Iman nomor 193 ayatnya yang pertama, salib hentar aku terus ke surga. Mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salibku.
Tidak jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hantar aku terus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Laat ons bidden om vergiffenis van onze zonden. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menciptakan dunia dengan segala isinya, dengan baik dan teratur. Dan sesudah kejatuhan manusia dalam dosa, Engkau mengutuki dunia karena dosa-dosa, dan dosa ini menjauhkan kami dari Engkau dan dari sesama kami. Kami berjalan tidak sesuai kehendak-Mu. Kami tidak memperhatikan ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami ya Bapa dengan kasih pengampunan-Mu melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dan kenaikan daripada anak-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami belajar untuk mengampuni seorang akan yang lain dan memperhatikan akan dunia ciptaan-Mu, karena Engkaulah pusat harapan kami. Ya Tuhan di dalam sorga, penuhilah kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, sucikanlah kami dengan darah Yesus yang mulia. Heer onze God, vervul ons uw Heer, uw liefde in ons. Heere, ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden, heilig ons met uw kostbare bloed, o Heer. Heer onze God, kom tot ons Heer. Alle eer en alle glorie geldt aan Jezus' naam. Amen. Marilah jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayatnya yang kelima, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita bersama-sama
mengarahkan hati kita, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Laat ons samen beden om verlichting van de Heilige Geest. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena firman-Mu berada dalam kehidupan kami pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Heer onze God, spreek tot ons allen, o Heer. Leid en begeleid ons met uw Heilige Geest. Heer, we danken u voor uw woord. In Jezus' naam, het levende woord, bidden wij u. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Mazmur 67 ayat 2 hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom saudara yang kekasih yang berada di sini. Shalom juga saudara yang berada di rumah dan juga dimanapun saudara berada. Geliefde zusters en broeders in Jezus Christus, shalom iedereen thuis, ook u allen waar u zich mag bevinden. Pembacaan kita terambil di dalam Mazmur 67. Dan Mazmur 67 ini juga dikatakan Mazmur Menorah. De skriflezing van vandaag is genomen uit Psalm 67. Psalm 67 wordt ook Psalm Menorah genoemd. Nah saudara-saudara yang kekasih, menorah pada waktu dahulu itu adanya di tabernakel, yaitu kemah, pertemuan. Dan kemudian ia berada di tengah-tengah di bagian tempat di mana dikatakan tempat maha kudus. Kemudian menorah itu dikatakan artinya adalah lampu. Menorah stond vroeger in de tabernakel, het heilige gedeelte van de tempel van de Israëlieten. Menorah betekent lamp. En het is een kandelaar voor 7 lampen. Jadi dikatakan adalah kaki dian dengan 7 lampunya. Ya, kemudian imam menyalakan itu setiap hari dari sebelah kanan ke kiri. Als de priester de menorah aansteekt, dan doet hij het van rechts naar links. En het is een kandelaar van de 7 lampen. Voordat de priester de menorah aansteekt, gaat hij om Gods zegen vragen. Biasanya sebelum imam itu menyalakan menorah itu, yaitu lampu itu, kemudian ia meminta berkat biasanya, atau berdoa dikatakan. Nah, menorah yang ini menorah yang kecil saudara, yang dikatakan ya. Tetapi yang menorah yang sungguh-sungguh itu sebetulnya tingginya itu 1,5 meter.
ya, 1,5 meter. Nah, ini adalah bagian yang dikatakan adalah di Israel. Ini tingginya 1,5 meter itu menorah. Dan kemudian saudara-saudara, kalau beratnya saja menorah itu, kalau menorah yang betul, itu 150 kilo, yaitu semuanya emas. Terdiri dari emas murni. Nah, kemudian saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menorah itu biasanya diangkat oleh 2 atau 3 orang. Biasanya mereka berpindah-pindah. Ya, jadi dikatakan demikian. Nah, tadi kita sudah melihat menorah yang kecil, tapi yang sebenarnya menorah yang besar itu beratnya 150 kilo, yaitu emas semuanya. Maar de werkelijke menorah is ongeveer 1,5 meter hoog, met het gewicht van 150 kilo aan goud. Door de zwaarte van de kandelaar wordt het meestal door 2 of 3 mensen gedragen. De menorah is van zuiver goud en laat ons zien het spirituele leven van ons allemaal. Jadi menorah itu mau menyatakan bahwa mengapa sih dari emas begitu? Karena mau menyatakan kemurnian daripada kehidupan spiritual, dari kehidupan rohani. Kemudian kita melihat kenapa harus dari emas yang murni. Karena emas yang murni itu berbicara soal kemurnian. Kemudian berbicara juga bahwa sungguh-sungguh kita mengikuti Yesus dalam segala keadaan. Sebelum jadi emas pasti ditempa dulu ya dengan luar biasa. Jadi mengalami satu proses yang begitu panjang sehingga terjadi menorah yang begitu indah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, de menorah is van zuiver hout en laat ons het spirituele leven van ons zien. En waarom is het van zuiver hout? Omdat hout spreekt onze zuiverheid. Zuiverheid zegt ons ook over het daadwerkelijk volgen van Yesus Kristus. Jadi kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Jadi kalau sekarang kita memang sudah sungguh-sungguh, tapi harus lebih lagi sungguh-sungguh. Semakin tahun kita semakin bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus Kristus. In het volgen van Yesus Kristus zien wij 4 dingen waar wij van moeten leren. Dari pembacaan ini kita juga belajar bagaimana kita mengikuti Yesus dengan keempat hal yang dikatakan. Kita belajar yang pertama, di dalam mengikuti Yesus itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam Mazmur 67 dikatakan bahwa kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan di dalam Mazmur 67 ini dikatakan ada 4 kali dikatakan kita memuliakan, memuji nama Tuhan, dan seluruh bangsa-bangsa memuji nama Tuhan. Ten eerste, het volgen van Yesus Christus met dankbaarheid. Daarom vraagt Psalm 67 van ons dat wij God moeten loven en prijzen. Het loven van God wordt 4 keer genoemd in Psalm 67. Bayangkan saudara-saudara, kita melihat di sini 4 kali. Di dalam ayatnya itu ayat yang keempat, dan penekanan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian sekali lagi dikatakan, ditekankan lagi, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada Tuhan. Dan pada penekanan ayatnya yang ke-6, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa dikatakan kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ada penekanan sampai 4 kali di dalam Mazmur ini.
Supaya semua bangsa, semua kita, dari bangsa apapun, kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, bahwa mengikuti Yesus, kita bersaksi di dalam tema kita pada saat ini dikatakan bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi dan melayani untuk kemuliaan Allah. Opgroeien in de gemeenschap, getuigen en dienen tot eer van God. Nah, yang kedua ini, bagaimana kita bersaksi? Dikatakan dalam ayat Mazmur 67 ini, di dalam mengikut Yesus, kita harus sungguh-sungguh bersaksi dengan hati kita yang sungguh-sungguh, dengan pikiran kita yang sungguh-sungguh, dan semuanya kita berikan kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh malu di dalam bersaksi mengenai Yesus, karena Yesus tidak pernah malu sampai di Golgota, saudara-saudara. Het volgen van Jezus Christus moeten wij daarover getuigen met hart en ziel. Wij moeten niet voor schamen, omdat Jezus Christus ook niet voor ons ham tot op Golgota. Ketiga, saudara-saudara, yang kita boleh ambil daripada Mazmur 67 ini, di dalam mengikuti Yesus, kita juga diminta untuk banyak berdoa, memberikan waktu untuk berdoa, karena doa itu adalah menorah, adalah lampu kita, cahaya kita. Karena dunia ini gelap, saudara-saudara. Dengan doa kita menerangi dunia ini. Ten derde, het volgen van Jezus Christus vraagt tijd van ons om te bidden. Omdat het gebed de menorah licht geeft. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat lagi dari Mazmur 67 apa yang dikatakan, pesan apa yang kita bisa ambil daripada Mazmur 67 ini. Yang keempat, di dalam kita mengikuti Yesus, kita harus bergembira, kita harus bersuka cita. Dikatakan kita berterima kasih karena kita menjadi miliknya Tuhan dalam segala keadaan, saudara-saudara. Dikatakan di sini, saudara yang kekasih, di dalam mengikuti Yesus kita harus sungguh-sungguh bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Bayangkan, mengikuti Yesus itu harus bersuka cita, bersorak-sorai, tidak ngeluh. Maksudnya kita ikut Tuhan, Raja kita, Raja segala raja. Di sini ada Kings of Kings, Raja segala raja, dengan mahkotanya, mengikuti Yesus dengan gembira, gembira dengan hati yang senang. Dikatakan bahwa bukan karena dikatakan bahwa harus, tidak harus, tetapi kita tahu bahwa melayani Tuhan itu adalah dikatakan berkat yang besar. En vierde, het volgen van Jezus moet gebeuren met juichen van vreugde. Saudara dapat membacanya bersama-sama pada saat ini di dalam ayatnya yang kelima van vers 5. Laten de naties, de volken juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Kemudian koma, ada sela. Di situ dikatakan kita merenungkan betul-betul apakah kita sungguh-sungguh bersuka cita, bergembira mengikuti Yesus dalam hidup sehari-hari. Wij moeten blij zijn als God ons wil gebruiken. Kalau Tuhan mau pakai kita, kita harus bergembira. Het is geen must
Het is geen moeten, wetende dat het dienen een groot zegen is. Wij zien in vers 2, God wees ons genade en zegen ons. Di dalam ayatnya yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dan juga di dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. En ook in vers 3 zien wij dat God ons zegen, zodat wij Gods wegen kunnen herkennen voor alle volken. Kalau kita gembira, kalau kita sukacita, setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita akan memperkenalkan ini Tuhan. Jalan-jalannya kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan untuk semua bangsa-bangsa ini, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Jalan-jalannya kita perkenalkan, sehingga jalan-jalan Tuhan itu dikenal dari bangsa ke bangsa, dan juga di sekeliling kita, di antara keluarga kita dan pribadi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan untuk Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan selalu mau memberkati akan anak-anaknya. In Gods werk verlangt ons u en ik te zegenen. In vers 7 zegt ons dat de aarde een rijke oogst zal geven. In de zegeningen die wij van God ontvangen, worden wij geleerd Gods vrezende te zijn. Di dalam ayatnya yang ketujuh, saudara-saudara yang kekasih, kita belajar bahwa Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Ia. Kita belajar bagaimana melayani Tuhan, menjadi anaknya yang takut akan Tuhan. Di api daripada menorah, lampu menorah harus dinyalakan setiap hari, supaya dunia yang gelap ini, saudara-saudara, melihat terang daripada Kristus. Dan kita dipanggil untuk berdoa untuk dunia ini. Menorah itu berarti bahwa hidup kita, dengan kita mengaktifkan kehidupan doa kita, itu berarti bahwa dunia diterangi oleh kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, broeders en zusters in de liefde van Jezus Christus, het licht van de menorah moet dagelijks aangestoken worden, omdat de wereld in duisternis is. Daarom moeten wij licht zijn en voor de wereld bidden. De menorah betekent ook het leven met gebed die elke dag geactiveerd moet worden. Jadi kita harus mengaktifkan kehidupan doa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan sukacita, dengan bergembira. Karena disitulah kita melihat di dalam ayatnya yang terakhir, Allah memberkati kita. Segala ujung-ujung bumi juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyaksikan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Mik Buar Banaran. Kami persilahkan. Sweet aroma fill my life.
Pairs of 10,000 make me a reflection of your light. Day stars shine on me, let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, and follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be a witness. You can take what's wrong and make it right. They stars shine all on me. Let your love shine through me in the night. Lord, I've seen a world that's dying, wooden by the monster of the sea. Groping in the darkness, counting by the years of past defeats. But when I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes, Jesus, shine on me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. They stars shine all on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine on me. Let your love shine through me in the night. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah disampaikan oleh Saudara Mik Warbanaran yang selalu setia untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih, Bu Mik. Nah, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua gereja dan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Laten we de apostolieke geloofbelijdenis uitspreken samen met alle kerken en alle gelovigen overal ter wereld. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa. Kita telah belajar bagaimana dengan menorah, kita berdoa untuk dunia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan marilah kita bersama-sama berdoa. Kemudian doa pribadi diakhiri dengan doa Bapa kami. Laten we samen bidden. En daarna persoonlijk gebed afsluiten met het Onze Vader, gezamenlijk uitspreken. Marilah kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Raja segala raja. Tuhan Yesus, Engkau telah memperdengarkan suara firman-Mu bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu, dan terima kasih untuk cinta-Mu. Kasih-Mu begitu terbuka bagi kami, berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, jadikanlah kami menorah di akhir zaman. Pakai kami semua, baik yang mengikuti ibadah ini di rumah dan dimanapun kami berada. Saat ini kami membawa bangsa-bangsa di seluruh dunia kepadamu ya Tuhan, agar dilawat oleh Roh Kudus. Biarlah kami tarik shalom dan damai sejahtera Tuhan Yesus, agar ada di mana-mana damai sejahtera-Mu. Di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan, di rumah-rumah kami, di jalan, di 7 benua, di negara-negara, di kota-kota, di gereja, dan di semua tempat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Heer onze God, geprezen is de naam van de Heer Jezus Christus, de koning der koningen. Jezus Christus, u heeft uw stem van uw woord aan ons laten horen. Wij danken u voor uw zorg en uw goedheid, o Heer. Wij danken u voor uw woord en uw heilige geest. Wij danken u voor uw liefde, uw kracht en macht staat altijd open voor ons. En uw zegeningen stromen altijd in ons leven. Onze hemelse Vader, maak ons als een menorah tot aan het einde der tijden. Gebruik ons allen, o Heer, zowel zij die deze dienst thuis meemaken en ook zij waar zij zich mogen bevinden. Op dit moment brengen wij de naties, de volken overal ter wereld tot u onder de leiding van de Heilige Geest. Heer ons God, we danken u, o Heer. We brengen overal shalom en de vrede van Jezus Christus tot u in uw huis, op uw weg, in de 7 werelddelen, in steden van het land, in de kerken en overal op alle plaatsen. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, sehingga cahaya orang beriman yang berdoa Tuhan menerangi dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja, pos-pos pekabaran Injil dan penginjilan di seluruh dunia. Berkatilah. Kami berdoa untuk orang-orang yang dianiaya oleh karena iman percayanya kepada Yesus, lindungilah mereka. Kami berdoa untuk para pendeta, pastor, gembala sidang, penginjil, para suster di biara, di kloster, tim-tim doa, para pendoa, majelis gereja. Kami berdoa untuk para koster gereja, persekutuan dan lembaga-lembaga Kristen dimanapun mereka berada.
Kami berdoa untuk para janda dan anak yatim piatu, orang yang tidak mempunyai rumah, orang susah, orang yang dalam peperangan, orang-orang yang bergumul dalam berbagai keadaan untuk hidup mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara di mana kami tinggal dan juga kota-kotanya, kiranya Tuhan berkati. Di Belanda, juga keluarga kerajaan, Perdana Menteri Mark Rutte, dan juga negara Indonesia dan kedutaan, Presiden Jokowi, dan juga negara Israel, tempat di mana dunia perjanjian lama dan baru di mana kami boleh mengenalnya Tuhan. Berkatilah kota Yerusalem agar menjadi kota damai. Kami mohon juga Tuhan, lenyapkanlah semua pandemi virus yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa juga, berkatilah mereka yang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pemulihan. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka, yaitu Ibu Eta Lasedu, Steve De Vreites, Richard Hubner, Bapak Doni Wayong, Siska Latumahina, Roy Vogel, Makayo Titale, Henk Eliasi Walden, Will Mostard, Julius Renyan, dan juga saudara-saudara kami yang tidak sempat disebutkan namanya. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita di seluruh dunia. Hiburkanlah mereka dan kuatkanlah mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa apabila kami pergi kemanapun kami berada, kami mohon malaikat-Mu menjaga kami di setiap jalan-jalan kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Ketua Perki di negeri Belanda, yaitu Bapak Norman Epasa, dan semua anggota pengurus ketua-ketua Perki setempat, dan jemaatnya, kiranya pakailah mereka semua untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia. Kami berdoa untuk semua jemaat dan simpatisan daripada Perki di negeri Belanda, Perki Amsterdam, ZO seluruh jemaatnya, Jemaat Perki Almere, Jemaat Perki Arnhem Helderland, Jemaat Perki Den Haag, Jemaat Perki Voorburg, dan Jemaat Perki Zwolle. Dan kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anggota-anggota gereja di seluruh dunia juga kami mohon berkat Tuhan. Berkatilah mereka dan keluarga yang juga berhari ulang tahun di minggu ini. Kami mau berdoa juga untuk semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati kami juga Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap doa-doa kami, berkati juga untuk semua rencana-rencana kami, dan berilah kami juga roh sukacita, kegembiraan dan bersyukur di tengah-tengah persiapan kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pakailah kami semua ya Tuhan, sebagai alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Yesus. Ya Tuhan, ada banyak hal ya Bapa di dalam hati kami yang kami mau sampaikan kepada Bapa di sorga. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Heer onze God, verhoor ons persoonlijk gebed. Bapa di dalam surga, dengarkanlah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan dan dipermuliakan.
Amin. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan solo oleh Valencia Lawalata. Terima kasih kami sampaikan untuk Nona Manis Valencia Lawalata dengan suaranya yang merdu. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan,
kita menyanyi pujian dari Kitab Bakti 164 ayat yang pertama. Terpujilah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa yang di surga, dengan kerendahan hati kami sujud di altar-Mu saat ini. Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang selalu memberkati kehidupan kami. Anugerah dan kasih-Mu tiada henti, bagai air sungai yang mengalir di sepanjang kehidupan kami. Sampai saat ini, kami rasakan itu ya Bapa. Bapa, saat ini kami datang di altar-Mu sambil membawa syukur kami atas semua anugerah dan berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya dan mengkuduskannya, agar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi alat pelayanan kami bagi banyak orang untuk memuliakan nama-Mu yang agung itu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita tiba di akhir ibadah ini, dan marilah kita bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdiri, baik di rumah maupun dimanapun saudara berada. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, terpunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi
Saudara jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah menora-menora di akhir zaman dan terimalah berkat Tuhan. Verhef je hart tot God en ontvang Gods zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua saudara-saudara, baik yang berada di rumah dan dimanapun saudara berada. Tetap kita menyalakan menora-menora di akhir zaman. Tuhan memberkati.